Salam berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 7 ayat 1 sampai 5. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sahabat-sahabat, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita tentang Yesus yang mengajar atau mengajarkan para pendengarnya atau para muridnya pada waktu itu tentang hal menghakimi. Jadi, mengapa penting bagi Yesus untuk menjelaskan hal ini? Karena mungkin ya, pertama-tama waktu itu dalam konteks mereka ya, ada banyak orang yang saling menghakimi satu terhadap yang lain. Ada kan menghakimi orang sebagai begini, sebagai begitu. Secara khusus ya berkaitan dengan fenomena misalnya menghakimi orang itu sebagai berdosa, misalnya mengalami kutukan karena dia mengalami sakit kusta misalnya. Menghakimi orang sebagai orang yang melakukan perzinaan, padahal mereka sendiri melakukan hal itu. Menghakimi orang sebagai orang berdosa, ya, padahal mereka sendiri juga adalah orang berdosa. Dengan penghakiman seperti ini ya, semacam sudah menjadi sebuah budaya dalam hal pola pikir ya, atau dalam sebuah konteks relasi ya, itu sudah biasa ya, tanpa ada sebuah kritikan, tanpa ada sebuah penilaian, evaluasi terhadap hal-hal seperti itu. Jadi ketika Yesus mengajarkan hal ini, tentu dia hendak memberikan suatu atau semacam membongkar kemapanan berpikir demikian, kemapanan perasaan-perasaan demikian ya, yang mungkin ya diajarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab pada awalnya, lalu kemudian itu menjadi sebuah budaya dalam hal pola pikir dan bertindak terhadap yang lain. Sehingga Tuhan mengajarkan bahwa jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Artinya di sini ya, Yesus sebenarnya itu mau mengajak para pendengarnya ya untuk mengevaluasi diri, merefleksikan diri ya, berhadapan dengan orang lain. Artinya sebelum kita berbicara tentang orang lain, kita harus membicarakan dulu tentang diri kita sendiri. Misalnya saja ya, contoh mungkin menganggap yang lain sebagai orang berdosa atau orang jahat ya, karena dia sudah mengucapkan kata-kata kotor misalnya. Jadi kata-kata kotor ini, kita menghakimi orang itu sebagai orang yang tidak baik karena dia mengeluarkan kata itu. Tapi apakah kita sendiri juga sudah tertib mulut kita untuk tidak mengungkapkan kata-kata kotor? Kata-kata kotor itu ya bisa dimengerti dalam banyak hal. Misalnya menggosipkan nama orang, menyebarkan hoax, mencibir sesama dan sebagainya ya. Itu semua adalah suatu bentuk kata-kata kotor ya, yang terungkap
lahir dari hati dan pikiran lalu kemudian terungkap dalam kata-kata dan tindakan. Jadi ya, kalau kita tidak ingin untuk menghakimi orang lain, untuk orang tidak menghakimi kita, maka kita perlu merefleksikan diri supaya tidak menghakimi orang lain. Karena menghakimi orang lain ya sama hal bagi Yesus tadi di sini, orang munafik ya. Jadi ya dia munafik memang, dia menilai orang lain padahal dia sendiri juga mengalami hal yang sama. Dan itu tadi diajak oleh Tuhan, sebelum kamu menghakimi orang lain, hakimilah dirimu sendiri terlebih dahulu. Ya, kalau kamu sudah menghakimi diri sendiri, maka kamu akan melihat dunia itu secara luas, tidak secara sempit. Dan juga ya, kamu bisa dipercayai oleh banyak orang untuk melihat diri mereka. Jadi Tuhan tadi mengatakan bahwa, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Nah itu, bagi orang-orang itu ya, orang-orang suka menghakimi. Mengapa engkau melihat balok pada mata selumbar di mata saudaramu? Sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui. Nah itu kan, karena orang itu atau karena mungkin diri kita jarang merefleksikan diri, jarang mengevaluasi diri. Kita selalu menganggap diri benar ya. Tadi titik temunya adalah egoisme, tidak rendah hati, merasa benar ya, merasa bahwa diri kita itu sempurna. Jadi bagi Yesus orang-orang ini adalah orang munafik ya, orang yang tidak tahu diri lah, boleh dikatakan seperti itu. Lalu kemudian Yesus memberikan sebuah wejangan penting ya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Itu kan Yesus mengajak kita untuk merefleksikan diri, melihat ke dalam diri kita masing-masing. Ya, kalau kita masih merasa berdosa, masih merasa tidak pantas, nah itulah penemuan kita tentang diri kita. Kalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita pun terkunci pikiran, hati maupun kata-kata kita untuk menghakimi orang lain. Karena apa yang dialami oleh orang lain itu ya mungkin juga kita alami sendiri. Kalau kita menghakimi orang lain, bagaimana kalau orang lain menghakimi kita? Dengan itu, dengan perbuatan kita yang tersembunyi dan diketahui oleh dia, ya kan? Nah di situ teman-teman saudara-saudara yang terkasih, sangat tepat sekali bagi kita ya, diajarkan oleh Tuhan berkaitan dengan hal menghakimi, supaya kamu tidak mau dihakimi orang, maka kamu jangan menghakimi orang lain. Lebih baik kamu melihat dirimu sendiri ya, sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak sempurna, yang sedang berjuang menuju kesempurnaan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis ya, tentu apa yang diajarkan oleh Yesus ini menjadi sebuah nilai penting bagi kita ya, untuk setidaknya kita bisa kembali ke dalam diri kita. Sejauh mana kita sudah menghayati, mempraktekkan ajaran Yesus berkaitan dengan menghakimi ini ya. Apakah kita memang menjadi orang yang selalu menghakimi orang lain, tidak pernah melihat diri kita sendiri? Tuhan mengajarkan kita ya, sebagai orang yang dibaptis yang percaya kepadanya, untuk tidak menghakimi orang lain. Hakimilah dirimu sendiri. Lihatlah balok yang ada dalam dirimu sendiri. Jadi ini sebuah ajaran penting supaya hidup kita itu ya tidak selalu menyalahkan orang, tapi kita itu selalu kembali ke dalam diri untuk melihat keadaan diri kita sendiri. Lalu kemudian yang kedua ya, mungkin pesan yang penting untuk kita adalah Tuhan itu sendiri ya tidak pernah menghakimi orang lain. Lihatlah ketika seorang perempuan dibawa kepada Yesus, orang banyak menghakimi dia bahwa dia itu adalah seorang perempuan berdosa karena sudah berbuat zina. Apa yang dilakukan Yesus? Tidak memberikan komentar apa-apa. Dia hanya menunduk dan menulis di tanah. Lalu pada akhirnya orang-orang itu pun yang menghakimi dia ya dihakimi oleh Tuhan sendiri. Dan kepada perempuan itu pun Tuhan mengatakan dengan lembut, Pergilah, dosamu diampuni dan janganlah berbuat dosa lagi. Mana Tuhan memberikan pengampunan kepada. Maka Tuhan tidak memberikan penghakiman. Ya.
Oleh karena itu teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini ya memberikan peneguhan kepada kita untuk tidak cepat-cepat menghakimi orang lain dan sesama kita. Lebih baik kita menghakimi diri kita sendiri dengan merefleksikannya, mengevaluasinya sejauh mana saya berbuat baik. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.